Mari kita buka firman Tuhan di kitab Kolose pasal 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Suatu malam ada seorang ibu yang inbox kepada saya. Ibu itu menuliskan bahwa ia sangat membutuhkan sekali pekerjaan. Ibu itu mengatakan bahwa ia ingin bisa mendapatkan pekerjaan di ibu kota provinsi. Saya kemudian mengatakan bahwa saya akan mencoba menolongnya. Beberapa hari kemudian saya membaca di sebuah grup WA, ada teman suami saya yang membuka lowongan kerja. Kemudian saya WA beliau mengatakan bahwa ada seorang ibu yang sangat membutuhkan sekali pekerjaan. Orang itu mengatakan bahwa bisa dipersilakan ibu itu datang ke tempatnya keesokan harinya. Maka keesokan harinya ibu tersebut datang dan bertemu dengan pemilik tempat kerja tersebut, dan akhirnya ibu itu diterima, dan sesuai kesepakatan maka ibu itu akan datang di hari Senin. Beberapa hari kemudian saya menghubungi ibu tersebut dan saya sangat terkejut ketika ibu itu mengatakan bahwa ia tidak jadi bekerja di tempat teman suami saya. Saya pun menanyakan apa alasannya. Ibu itu menjelaskan bahwa ketika ia sedang bersiap-siap untuk bekerja di kota, tiba-tiba pemimpin rohaninya datang dan berkata kepadanya, apakah dia sudah bertanya kepada Tuhan perihal pekerjaan tersebut. Ibu itu kemudian diajak berdoa bersama-sama dengan tim doa. Dalam doa tersebut, menurut ibu ini, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan ibu ini untuk bekerja di kota. Setelah mendengar hal itu, saya kemudian mengatakan, apakah ibu yakin itu benar-benar suara Tuhan? Kalau begitu, ketika ibu ada masalah keuangan, ibu tidak punya uang, maka ibu bisa minta kepada orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan ia bekerja di kota. Di zaman sekarang, kita jangan terlalu mengandalkan yang namanya penglihatan-penglihatan atau orang-orang untuk mendoakan kita. Kita harus melakukan firman Tuhan. Mari kita baca di Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita harus memiliki hubungan yang intim pertama-tama dengan Tuhan sendiri. Jangan sedikit-sedikit minta tim doa untuk mendoakan. Minta hamba Tuhan atau pendeta atau gembala mendoakan. Kita sendiri harus berdoa kepada Tuhan. Masuk ke dalam kamar. Tidak usah dilihat orang. Ini firman Tuhan yang mengatakan, kita ada waktunya boleh berdoa bersama-sama secara syafaat. Berdoa syafaat, mendoakan kota, mendoakan negara, mendoakan gereja boleh. Tetapi untuk hal-hal yang bersifat pribadi, apakah itu pasangan hidup kita, apakah itu mengenai pekerjaan atau tempat tinggal atau usaha dan sebagainya, sebaiknya kita bertanya langsung kepada Tuhan. Karena tidak selamanya tim doa atau hamba Tuhan pun bisa mengatakan sesuai yang Tuhan kehendaki. Tidak semuanya berasal dari isi hati Tuhan. Mereka bisa saja salah atau keliru karena mereka masih manusia. Kita harus bertanya langsung kepada Tuhan
tentang hal-hal penting mengenai hidup kita. Karena ada waktunya di mana kita tidak akan bisa menghubungi atau meminta tolong siapapun kecuali hanya kepada Tuhan. Juga untuk para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala, jangan membuat jemaat ataupun orang-orang lain mengandalkan kita lebih daripada mengandalkan Tuhan. Kita harus mengarahkan mereka untuk mengandalkan Tuhan daripada mengarahkan mereka kepada diri kita. Tuhanlah yang harus diutamakan, Tuhanlah yang harus ditinggikan, Tuhanlah yang harus dipuji, bukan diri kita. Kita harus membawa banyak orang kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Jangan kita karena ada kepentingan tertentu membawa-bawa nama Tuhan. Hati-hati, Tuhan tidak mau dipermainkan. Apa yang kita tabur, kelak akan kita tuai. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan biarkan kemenangan kita digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Karena tidak semua penglihatan-penglihatan itu berasal dari Tuhan. Iblis pun bisa mengambil rupa sebagai malaikat terang. Oleh karena itu, bangun hubungan kita yang lebih intim dengan Tuhan. Baca Alkitab tiap hari supaya kita semakin mengenal tentang pribadi Tuhan, supaya kita semakin mengenal jalan-jalan Tuhan dan kita tidak mudah ditipu atau disesatkan.